Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah yang memberi kita berbagai macam karunia, terutama adalah peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan peluang-peluang kebaikan tersebut bisa kita manfaatkan dengan baik, sehingga bulan Ramadan di tahun ini khususnya menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang kemudian menginspirasi lahirnya kebaikan berikutnya. Para pemirsa, kali ini insya Allah saya mengajak Anda semuanya untuk bertafakkur dan menadaburi kisah Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang lebih pandai dari Anda? Dan Nabi Musa dengan tabiatnya, dengan akliyahnya, dengan secara rasional menjawab bahwa tentu tidak ada. Nah, ini jawaban tentu bukan jawaban yang sombong, karena Nabi Musa alaihissalam mendapatkan akses dekat dengan Allah, juga bisa mendapatkan akses diberi wahyu melalui malaikat Jibril. Artinya memang tidak ada orang yang secara natural dan secara rasio tidak ada orang yang lebih dekat daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian pada faktanya kemudian Allah memberikan perintah, ternyata tidak demikian. Ada orang yang lebih memiliki ilmu daripada Anda, dan Anda, Musa, ditugaskan untuk belajar kepadanya, diberikan perintah dan mandat wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepadanya. Ini bisa kita lihat di surat Kahfi di akhir juz 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina fa'allamnahu min ladunna 'ilma. Dan Nabi Musa bersama muridnya, atau yang nanti kemudian dikenal dengan Yusha bin Nun, mereka berdua menjumpai hamba di antara hamba-hamba kami yang diberikan rahmat, yang kemudian diberikan ilmu, dan yang kita kenal dengan ilmu laduni. Padahal itu istilahnya adalah min ladunna ilma. Para pemirsa Cahaya Ilahi, Nabi Musa pun kemudian dia di situ punya status dua. Pada saat beliau mencari hamba yang disebutkan Allah, yang kemudian sebagian mufassirin menyebutnya sebagai Khidir. Khidir itu sendiri ada yang dikatakan sebagai nabi, dan ada juga yang mengatakan bahwa Khidir ini adalah orang saleh biasa. Kita tidak masuk dalam debatable terminologi nabi atau bukan. Tapi poinnya adalah pada saat perjalanan yang cukup panjang, Nabi Musa bersama Yusha bin Nun, di situ status dia adalah sebagai guru. Dan ketika beliau sebagai guru ini disebutkan di situ kedekatan beliau dengan Yusha, yaitu muridnya. Beliau makan dengan apa yang juga dimakan oleh Yusha. Beliau dekat dengan apa yang juga dekat dengan yang disukai oleh Yusha. Keduanya kita bisa lihat kedekatan seorang murid dan guru, dan ini yang juga hari-hari ini mungkin bisa jadi menjadi langka. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam pada posisi yang lain, pada saat berjumpa dengan abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Ketika beliau diperjumpakan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan nama Khidir tadi, beliau statusnya berubah menjadi murid karena gurunya adalah Khidir, dan Nabi Musa meminta supaya Khidir mengajarkannya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Khidir pun mengatakan Nabi Musa akan kesulitan karena ini adalah ilmu yang lain, ilmu yang tidak kasat mata, ilmu yang tidak cukup difahami dengan pendekatan akal saja. Tapi ini ilmu yang lebih dalam dari itu. Karena itu susunan redaksi di ayat ini, fawajada 'abdan min ibadina. Poin yang pertama adalah seseorang yang memiliki ilmu makin menegaskan statusnya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Karena status hamba Allah adalah status penghambaan yang paling tinggi. Semakin seseorang menghamba kepada Allah, maka akan semakin terlihat kualitas, baik kualitas pribadinya atau kualitas keilmuannya. Maka kemudian ketika penegasan abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina, ini juga merupakan karunia dan rahmat, karena ilmu
pada hakikatnya adalah bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada seseorang. Dan ilmu itu sendiri adalah barometer rahmat yang paling utama. Adam alaihissalam diberikan Allah ilmu, tetapi proses mendapatkan ilmu oleh Nabi Adam alaihissalam ini juga melalui proses, karena kita bisa disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, tidak langsung memberikan begitu saja di dalam hatinya, tapi ada proses pembelajaran, ada proses pengajaran, ada proses interaksi Nabi Adam alaihissalam dengan materi-materi keilmuan itu. Maka Nabi Musa alaihissalam pun ingin diberikan pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu pasti ada orang yang lebih berilmu lagi. Allah ingin mengajarkan bahwa keilmuan manusia itu ada limitnya. Hanya Allah saja yang memiliki keilmuan limitless, tidak ada batasnya. Karena itu menjadi kewajiban bagi seseorang, bahkan itu even termasuk Nabi Musa sekalipun, maka menuntut ilmu hukumnya menjadi mutlak. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari kewajiban menuntut ilmu. Karena itu pada posisi yang paling tinggi sekalipun dalam pemahaman Nabi Musa alaihissalam, dia tetap harus tunduk perintah Allah, yaitu mencari ilmu. Karena ilmu yang diberikan Allah termasuk rahmat. Dan dilanjutkan di potongan ayat berikutnya, fa'allamnahu min ladunna ilma. Maka Allah memberikan ilmu kepada orang yang diberi rahmat. Ini poinnya. Menuntut ilmu, proses pembelajaran wajib kita lakukan. Tetapi kemudian ilmu tersebut kualitasnya Allah yang memberikan. Ada orang yang proses pembelajarannya mungkin 1 jam, 2 jam, setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Dan Allah memberikan pemahaman sebagaimana Allah menghendaki dengan rahmatnya. Insya Allah kita akan sambung lagi bagaimana kelanjutan kisah Nabi Musa dan Khidir. Insya Allah setelah jeda singkat berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, lalu seperti apa proses pembelajaran Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam barangkali mendapatkan ilmu yang sebagaimana kita tahu secara zahir. Maka Allah menginginkan ada pembelajaran di balik itu. Karena sesungguhnya ilmu itu bukan transfer of knowledge. Bukan hanya transformasi, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan. Tetapi ilmu lebih dari itu adalah transfer of value. Jadi ada value yang ditularkan. Maka pada proses yang disebutkan di surat Al-Kahfi ini ada tiga jenis yang dilalui oleh tiga kondisi yang dilalui oleh Nabi Musa. Yaitu ketika mereka menaiki perahu, tiba-tiba Khidir itu melubangi perahu itu. Maka kaget sekali. Nabi Musa responnya refleks mengatakan, loh apakah engkau ingin melubangi dan orang yang ada di dalamnya akan tenggelam? Maka Khidir pun tersenyum dan tentu dia mengingatkan, ini sudah ada pelanggaran. Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa syarat untuk berguru kepadanya, mendapatkan ilmu melalui dirinya, maka dia perlu skip, dia perlu tidak banyak bertanya, dia ikuti saja. Banyak mendengar, karena proses pembelajaran itu tentu mendahulukan al-istima, mendengar input yang lebih banyak sebelum kemudian melakukan diskusi, analisis dan seterusnya, konfirmasi dan kemudian dipraktekkan dalam dunia realita. Maka lewat pada cobaan yang pertama ini ada peristiwa kedua, yaitu ketika mereka berdua menjumpai seorang anak yang masih kecil. Dan tiba-tiba kemudian Khidir membunuhnya. Maka Nabi Musa tensinya jadi naik. Dia menjadi sangat marah. Bagaimana mungkin ini anak yang tidak berdosa dibunuh? Maka diingatkan kembali bahwa dia sudah melewati limit yang sebenarnya tidak dibolehkan untuk mengomentari sebelum dijelaskan. Maka kemudian masuk kepada peristiwa yang ketiga, yaitu ketika mereka mendatangi sebuah perkampungan. Di sebuah perkampungan itu mereka tidak ada yang mau menerima. Mereka mengira bahwa di situ penduduknya sangat pelit semua. Maka kemudian kita bisa lihat orang-orang itu tidak mau menerima mereka sebagai tamu. Lalu mereka berdua menjumpai ada rumah yang sangat miring yang hampir terjatuh dindingnya. Maka Nabi Musa berkomentar sederhana, kalau Anda mau silahkan Anda bisa bangun itu dindingnya. Nanti dari situ kemudian kita ambil upahnya dan kita bisa membeli makanan. Maka kemudian dikatakan hada firaqu baini wa bainak. Ini adalah perpisahan antara saya dan Anda.
karena ini sudah limitnya 3 kali saja. Yang pertama tadi masih diberikan excuse, ada permakluman. Yang kedua juga diberikan permakluman. Tetapi ketika yang ketiga dilanggar, ketika Nabi Musa tidak tahan untuk berkomentar, maka itu adalah selesai prosesnya. Dan Khidir pun kemudian menjelaskan apa sesungguhnya di balik 3 peristiwa itu. Yang pertama adalah ketika kapal-kapal dilubangi. Sesungguhnya itu adalah kapal miliknya orang miskin. Dan ada di belakangnya adalah, ini kalau dikiaskan secara besar, bahwa kegiatan ekonomi dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Dan ketika ada yang bergeliat yang masih kecil ini selalu di take over. Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik, hampir semuanya ada monopoli. Monopoli yang zalim ini tentu harus dijauhkan. Dan salah satu adalah menghindarkan dari adanya take over itu. Salah satu caranya adalah dengan merusak kapal itu, dan dirusaknya tentu tidak dengan parah. Ketika tidak bisa difungsikan, tentu orang kaya yang zalim itu yang akan men-take over kapal tersebut, perahu tersebut, tidak jadi mengambilnya. Dan ini rasionalisasi yang diterima tanpa harus sebenarnya kalau dia diam akan sampai informasi ini. Yang kedua, ketika Nabi Musa melihat anak kecil yang dibunuh, tentu ini respon yang sangat wajar. Tetapi kemudian penjelasannya yang kita tidak tahu, bahwa Khidir ini mendapatkan wahyu atau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberitahu bahwa anak ini kelak akan bisa jadi menyusahkan orang tuanya yang saleh ketika dia dibiarkan menjadi dewasa, perbuatannya yang tidak baik akan menyulitkan kedua orang tuanya. Lalu kemudian yang ketiga, rumah yang miring yang hampir roboh itu adalah milik anak yatim, sehingga di dalamnya terdapat harta. Ketika dibenarkan, harta tersebut bisa dimanfaatkan dan bisa diberikan kepada orang-orang yang berhak. Ini menarik. Jadi ada 3 hal yang ini merupakan fenomena sosial. Yang pertama adalah terkait dengan monopoli, peristiwa ekonomi, politik, dan budaya, serta seterusnya. Dan yang kedua adalah terkait dengan akhlak dan kontinuitas regenerasi yang baik. Dan yang ketiga adalah terkait dengan adanya perlindungan terhadap orang-orang yang dhaif atau du'afa. Ini merupakan komponen masyarakat yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ada yang memegang kendali ekonomi. Yang kedua adalah kontinuitas regenerasi, dan yang ketiga adalah terkait dengan perhatian terhadap orang-orang du'afa yang perlu diberikan haknya dan perlindungannya. Maka para pemirsa, 3 hal ini menjadi penting yang menjadi bekal Nabi Musa alaihissalam. Karena dia berhadapan bukan hanya sekedar dengan rezim, tetapi ini akan menjadi contoh yang akan terulang-ulang. Rezim ini adalah rezim yang sangat otoriter, rezim yang memonopoli, yang membuat rakyatnya ketakutan, membuat rakyatnya sengsara, membuat rakyatnya berjarak antara satu dan lainnya, dibiarkan mereka mendapatkan konflik horizontal antara pribumi dan non-pribumi, Bani Israel dan non-Bani Israel, orang Mesir dan Bani Israel, dan seterusnya, sehingga status quo kekuasaan yang zalim itu bertahan. Maka Nabi Musa dibekali ini supaya dia paham bahwa misinya ongoing, misinya tidak berhenti, sekalipun dia tentu secara emosional terlibat, karena walau bagaimanapun Fir'aun adalah orang-orang termasuk orang yang pernah berjasa dalam hidup Nabi Musa alaihissalam. Para pemirsa, maka refleksi ini sangat penting dilanjutkan pada peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa ketika dia melihat anak kecil yang dibunuh. Nah, ini kasat mata yang sebenarnya tidak bisa ditiru begitu saja, kemungkinan akan terjadi. Maka nanti insya Allah masih ada lanjutannya, kita break sebentar setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, tadi terputus sejenak ya. Jadi peristiwa kedua itu, anak kecil yang dibunuh itu, ini kalau tidak difahami dan tidak didudukkan masalahnya, bahaya. Karena ini sudah terjadi di masyarakat, ada orang-orang tertentu yang melakukan hal tersebut. Nah, sama halnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih Ismail. Itu tidak benar-benar terjadi peristiwa itu. Karena itu hanya ujian saja, dan itu khusus untuk mereka. Maka yang ini tidak bisa dinalar. Yang pertama mungkin masih bisa dirasionalisasi dan dilakukan ketika pada hari ini itu kemudian terjadi.
Karena itu terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Ada kedoliman-kedoliman terakumulasi, pencegahannya adalah dengan menenggelamkan kapal. Tapi peristiwa yang kedua adalah terkait dengan masa depan. Sesuatu yang belum terjadi. Anak kecil ini dikhawatirkan akan mengganggu kesalehan kedua orang tuanya. Yang dikhawatirkan bisa menyeret mereka berdua, kesalehannya akan tereduksi oleh kelakuan anaknya. Dan saking cintanya mereka pada anaknya, akhirnya mereka bergeser dan jauh dari Allah. Dan ini yang perlu di-note bahwa ini tidak akan mungkin bisa diulangi kembali karena tidak ada orang yang akan diberitahu lagi terkait dengan masa depan. Karena nanti bisa ada klaim, saya tahu masa depan Anda akan mencuri, maka saya akan penjarakan Anda, saya akan bunuh Anda. Tentu itu tidak bisa. Karena seseorang tidak akan pernah bisa diberikan hukuman atau punishment terhadap sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Ini hanya berlaku secara khusus. Ini yang perlu di-note yang pertama. Karena itulah disebut fa'allamnahu min ladunna ilma. Yang lebih kenal kita sebut dengan ilmu laduni. Karena sesungguhnya semua ilmu laduni, tetapi ini spesifik. Yang kedua ini menjadi lebih sangat luar biasa. Nah yang ketiga, peristiwa ketiga, ketika dinding rumah yang akan hancur itu diperbaiki dan di situ ada hak anak yatim, ini juga mungkin bisa kita lakukan hari ini. Karena perlindungan terhadap hak-hak anak yatim dan orang-orang du'afa itu merupakan bagian dari kematangan seseorang. Kepedulian sosial, orang-orang yang punya kepekaan, dia akan membantu pada saudaranya yang sebelum saudaranya minta. Dan anak-anak kecil ini pun dia tidak tahu kalau kita misalnya tilep hartanya, kita ambil hartanya, dan tentu orang-orang du'afa itu bisa ditipu oleh orang-orang cerdas, orang-orang pinter yang jahat. Maka dari tiga posisi ini, posisi yang pertama itu diwakili dari orang kuat yang memonopoli tapi zalim, dengan posisi orang du'afa yang harus diperhatikan, di titik tengahnya adalah yang terkait dengan kejernihan hati. Orang-orang bisa jadi punya firasat, tetapi firasat tidak bisa dijadikan sandaran dalam mengambil hukum. Ini hal yang sangat penting. Karena itulah seseorang ketika mendapatkan dirinya mencari ilmu, sesungguhnya dia tidak mencari informasi. Hari ini kita akan kalah dengan search engine, dengan chat AI dan lain sebagainya, dengan teknologi informasi, perkembangan revolusi industri yang kemudian kita dikalahkan oleh mesin-mesin dan otomasi. Tetapi kalau value tidak bisa dikalahkan, karena value hanya dipunyai oleh manusia. Dan wilayah value itu yang paling dalam adalah wilayah yang nomor 2. Terkait dengan peristiwa adanya pembunuhan terhadap anak kecil yang itu sangat-sangat sulit, kalau tidak bisa dikatakan mustahil, seseorang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Dan itu tentu tidak akan pernah dibenarkan secara hukum ketika seseorang memberi hukuman atau melakukan sesuatu kepada orang-orang yang belum melakukan apa-apa. Maka ini sangat perlu untuk diperhatikan. Para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu yang berbahagia, ada takeaway lesson penting yang kita bisa bawa pulang dalam spirit menuntut ilmu yang dipraktekkan langsung oleh seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam, kepada Khidir yang disebut abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Ini yang pertama adalah menuntut ilmu merupakan kewajiban yang tidak tergantikan dan kewajiban yang sifatnya personal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Disebut faridoh karena ini sangat-sangat wajib. Bukan dikatakan talabul ilmi fardun atau talabul ilmi wajibun, tapi talabul ilmi faridhatun, sangat-sangat wajib. Maka kewajiban menuntut ilmu itu adalah ibadah. Orang yang tidak menuntut ilmu dia bermaksiat kepada Allah. Orang yang tidak menuntut ilmu dia rentan dikendalikan perasaannya, dia rentan dikendalikan oleh situasi, dia rentan dikendalikan oleh orang lain, dia rentan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka ilmu itu sesungguhnya akan menyampaikan seseorang pada derajat ketakwaan yang menjadi ciri khas tercapainya ibadah puasa di bulan Ramadan, yang menjadi goal dari ibadah bulan Ramadan. Yang kedua, mencari ilmu ini tentu tidak mengenal kasta. Bahkan sampai orang di level Nabi Musa, seorang nabi yang secara teori dia adalah orang paling dekat dengan Allah, tentu seharusnya free, udah selesai. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan? Ini karena ilmu itu tetap diwajibkan kepada siapa saja. Maka kalau Nabi Musa saja masih memiliki spirit yang diwajibkan kepadanya untuk menuntut ilmu,
maka apalah artinya kita? Oh, saya sudah guru besar, sekalipun kita adalah guru besar. Oh, saya seorang presiden, saya seorang gubernur, saya sibuk dan lain sebagainya. Oh, tentu tidak. Siapapun diri kita, apapun status kita, apapun kewajiban atau amanah yang kita emban, maka menuntut ilmu menjadi sebuah tuntutan dan kewajiban yang tidak terelakkan. Yang ketiga, ilmu itu diberikan oleh Allah melalui proses. Proses menuntut ilmu harus ditempuh oleh setiap orang. Setiap orang yang diberikan kesempatan untuk mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dilakukan tindak lanjut yang lebih terstimulan dengan baik. Karena itulah sahabat TV-mu, para pemirsa Cahaya Ilahi, insyaallah kita akan sambung di serial yang lain. Sebelum kita berpisah, kita berdoa mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai ahlul ilmi, dijadikan Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu tanpa kenal waktu, sehingga ilmu tersebut mendekatkan kita kepadanya dan bermanfaat bagi sesama manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza wa jazakumullahu khairan, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.